pagi anak-anak sekalian, bertemu lagi dalam pembelajaran OTKP Implementasi Data Kelola Perkantoran, Sarana dan Prasarana. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, kita perkenalan dulu. Nama Ibu adalah Ibu Rena Yunita. Ibu mengajar khususnya produktif kejuruan, yaitu otomatisasi data kelola perkantoran, sarana dan prasarana kantor. Anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harapkan kabar kalian baik-baik saja dan dalam keadaan sehat. Baik anak-anakku, kita mulai ke materi kita sekarang, yaitu untuk kompetensi dasarnya 3.1 memahami ruang lingkup administrasi sarana dan prasarana kantor. Nah, di sini nanti kalian bisa melihat perbedaan dari sarana dan prasarana kantor yang terdapat di kantor dan instansi dan juga perusahaan-perusahaan. Kemudian 4.2-nya yaitu melaksanakan kegiatan pengelompokan ruang lingkup administrasi sarana dan prasarana kantor tersebut. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, langkah baiknya Ibu menguraikan dulu tujuan dari pembelajaran kita pada materi berikut ini. Pertama, yaitu anak-anakku sekalian bisa menjelaskan tentang pengertian administrasi sarana dan prasarana, kemudian menguraikan ruang lingkup administrasi sarana dan prasarana. Yang ketiga, mengemukakan tujuan administrasi sarana dan prasarana. Yang keempatnya, mengemukakan fungsi dari administrasi sarana dan prasarana tersebut. Selanjutnya, sebelum kita memasuki materi belajar ini, apakah anak-anak sudah tahu apa itu yang dimaksud dengan administrasi, pengertian dari sarana, prasarana, serta apa itu administrasi sarana dan prasarana? Mungkin sebagian sudah ada yang tahu ya anak-anak sekalian. Ya. Nah, kita bisa lihat administrasi itu di sini ada pendapat dari beberapa ahli ya. Yang pertama ada Sondang P. Siagan menceritakan apa itu administrasi, merupakan keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih berdasarkan rasionalitas tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Del Yang Yi, administrasi secara luas adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu kemitraan untuk mencapai suatu tujuan. Administrasi ini bisa diartikan secara sempit maupun luas. Kalau secara sempit, yaitu berupa kegiatan atau usaha, di mana di sana biasanya melakukan suatu proses kegiatan seperti mengetik, mencatat, mengarsip surat, pembukuan ringan, mengagenda, dan lain-lain. Nah, itu merupakan suatu kegiatan yang ada dalam kantor tersebut. Secara luasnya adalah proses kerjasama antara dua orang atau berapa orang, di mana nantinya untuk mencapai suatu tujuan yang menggunakan infrastruktur tertentu yang efektif dan efisien supaya pekerjaan kantor itu bisa berjalan secara baik. Nah, itu pengertian dari administrasi. Selanjutnya untuk sarana. Sarana itu merupakan alat dalam mencapai suatu tujuan. Itu pengertian dari sarana ya, secara sempitnya. Nah, di sini ada menurut Munir, sarana adalah merupakan jenis peralatan atau perlengkapan kerja, fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama atau membantu dalam pelaksanaan pekerjaan yang tentunya adalah pekerjaan kantor dan juga dalam rangka kepentingan yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja di kantor tersebut. Jadi diingat, untuk sarana adalah alat atau perlengkapan yang dipakai di suatu kantor gunanya untuk melancarkan pekerjaan dan mencapai maksud dan tujuan arah yang jelas dalam pekerjaan kantor nanti ya. Kemudian prasarana. Prasarana. Di sini menurut KBBI, Kamus Bahasa Indonesia, dia merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses dalam suatu kantor. Secara umum, prasarana juga merupakan proses utama untuk penunjang terselenggaranya suatu produksi. Contoh prasarana di sini adalah lahan, jalan, pabrik lain, dan lain sebagainya, atau tempat ibadah juga bisa menjadi contoh dari prasarana ya. Nah, dari pengertian tersebut anak-anakku bisa menyimpulkan nanti
Administrasi sarana dan prasarana merupakan sebuah komponen yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang jalannya proses kegiatan untuk mencapai tujuan. Jadi penting adanya administrasi sarana dan prasarana agar pekerjaan kantor yang kita lakukan dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, untuk selanjutnya di administrasi sarana prasarana itu terdapat ruang lingkup dari prasarana dan sarana kantor. Jenis-jenisnya ada berapa ya? Yang pertama ada peralatan atau perlengkapan kantor. Yang kedua ada mesin-mesin kantor. Yang ketiga ada mesin komunikasi kantor. Yang keempat ada perabot kantor. Yang kelima ada penataan interior kantor. Kemudian yang keenam ada tata ruang kantor. Nah, kita lihat dulu untuk peralatan kantor. Peralatan kantor dia berhubung dengan barang-barang yang kita gunakan untuk menghasilkan suatu pekerjaan yang diharapkan di suatu kantor tersebut. Nah, ini contoh gambarnya ya, bisa kalian lihat. Peralatan atau perlengkapan kantor atau ATK, alat tulis kantor. Nah, ini ada macam-macam di sini. Bisa kalian lihat, ada perforator, atau pelobak kertas, ada stempel, ada buku, ada map, desktop map dan lain sebagainya. Itu sudah termasuk dalam peralatan atau perlengkapan kantor yang ada di kantor tersebut. Kemudian mesin-mesin kantor. Mesin kantor ini dia berhubungan dengan alat yang digunakan untuk melancar pekerjaan kantor, di mana dia bisa menghimpun, mencatat, mengelola bahan-bahan atau data atau keterangan dalam suatu pekerjaan di tata usaha. Jadi dia meringankan beban pekerjaan kantor dengan adanya mesin-mesin kantor ini. Dia bersifat magnetik atau elektrik dan mekanik. Contoh dari mesin kantor itu bisa kalian lihat di sini, ada printer, ada fotokopi, ada risograf dan lain-lain sebagainya. Nah, itu biasa yang kita temui di tata usaha atau administrasi. Selanjutnya itu adalah alat komunikasi kantor. Alat komunikasi ini merupakan alat yang digunakan untuk melakukan komunikasi, di mana biasanya ini komunikasi yang tidak langsung ya di lingkungan organisasi atau kantor tersebut, seperti nah ini dia salah satunya telepon. Jadi tidak langsung ya komunikasi kita sampaikan. Jadi kita memerlukan alat, ada telepon, ada intercom dan lain sebagainya. Handphone juga termasuk di alat mesin komunikasi kantor. Selanjutnya ada perabot kantor. Ini merupakan sarana dan prasarana penunjang kegiatan administrasi dalam suatu kantor tersebut. Biasanya dia bisa berupa kursi, lemari, dan sebagainya. Biasanya yang masuk dalam perabot kantor ini adalah sarana kantor yang tidak habis pakai, yang dapat kita pakai untuk berulang-ulang dan dalam jangka waktu yang sangat lama tentunya. Ini contohnya, bisa kalian lihat, ada kursi, ada meja, ada lemari. Nah, bisa dilihat di sini dan sebagainya. Selanjutnya ada penataan interior kantor. Nah, di mana di kantor itu perlu adanya penataan. Kenapa? Karena kalau kita berada di suatu ruangan, kalau ruangan itu nyaman, enak dan bersih, tertata rapi, maka pekerjaan yang kita lakukan akan menjadi lebih baik dan kita akan termotivasi untuk selalu bekerja ya. Tentunya penataan interior kantor ini tidak lepas dari yang namanya hiasan kantor ya. Biasanya ini berada di ruangan, misalnya penataan lampu, tempat duduk, di meja juga bisa ada taplak meja, adanya bunga dan lain sebagainya. Itu merupakan hiasan kantor. Lukisan juga termasuk pada penataan interior kantor. Nah, selanjutnya adalah tata ruang kantor. Tata ruang kantor merupakan penataan yang efisien, yang mungkin letak perlengkapannya dan perabot kantornya di dalam ruangan dan tempat kerja, di mana ini menjamin adanya tempat dan keleluasaan pegawai kantor untuk melakukan suatu pekerjaan. Nah, untuk tata ruang kantor itu ada beberapa bentuk ya. Yang pertama ada ruang kantor terbuka, kemudian ruang kantor tertutup, dan ruang kantor semi tertutup. Kalau di sini ada keunggulan dan kelebihan ya, bisa dilihat pada gambar. Untuk ruang kantor terbuka, di sana kalau pekerjaan untuk pegawai kekaryawan itu bisa langsung berbicara atau bertatap secara langsung ya, karena tidak ada penghalang atau penyekat atau dinding lainnya di dalam ruangan tersebut.
Jadi dia lebih langsung bisa menyampaikan pesan ya. Nah, untuk ruang kantor tertutup, kalau ruang kantor tertutup dia biasanya berada dalam suatu ruangan ya. Pelarian kantor itu dilakukan dalam suatu ruangan. Jadi ada penyekatnya ya. Dia tertutup. Jadi di sana biasanya untuk ruang kantor tertutup keamanan untuk rahasia kita lebih terjaga ya, perbedaannya dari ruang kantor terbuka. Kalau tertutup kan tidak langsung kelihatan secara langsung. Kemudian semi tertutup, dia tertutup tetapi tidak tertutup penuh, jadi masih bisa antara pegawai itu berkomunikasi ya, saling berkomunikasi, menyampaikan pesan ya. Salah satunya bisa dilihat di gambar. Nah, baik anak-anakku, jadi tujuan dari administrasi sarana dan prasarana itu pertama, dia mampu menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan. Kemudian, kedua, mampu menyediakan informasi berkaitan dengan keberadaan sarana dan prasarana atau perbekalan yang dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan pengawasan. Ketiga, mampu menyediakan sarana dan prasarana yang siap pakai. Nah, untuk unit kerja, personel sehingga menjamin kelangsungan aktivitas pekerjaan kantor. Yang keempat, mampu menjaga mempertahankan kondisi teknisnya. Yang kelima, mampu melakukan pengakhiran fungsi sarana dan prasarana. Yang keenam, mampu mencegah dan mengambil keputusan dan mengambil tindakan antisipasi terhadap berbagai penyimpangan dalam setiap kegiatan di kantor tersebut. Ketujuh, mampu menyediakan pedoman kerja bagi setiap pekerja maupun personel. Kedelapan, mampu membangun budaya penggunaan sarana prasarana secara bertanggung jawab oleh para pegawai dan lingkungan organisasi kantor tersebut. Nah, sekarang kita lihat fungsi dari administrasi sarana dan prasarana. Yang pertama itu ada perencanaan. Yang kedua ada pengadaan. Yang ketiga ada pemeliharaan. Yang keempat ada penyimpanan, dan yang terakhir adalah pengawasan atau pengevaluasian. Perencanaan. Biasanya kalau kita melakukan suatu pekerjaan, alangkah baiknya kita menyusun rencana dulu. Di perencanaan yang dimaksud di sini adalah meliputi semua barang yang diperlukan, baik barang bergerak ataupun barang tidak bergerak, sebagai pendukung dalam proses kegiatan kantor tersebut. Misalnya dia bisa merinci rencana pembelian, pengadaan barang, rehabilitas, distribusi barang, dan lain sebagainya. Setelah itu baru dia terdapat pengadaan. Pengadaan di sini biasanya kegiatannya dilakukan untuk menyediakan semua jenis barang, sarana dan prasarana kantor yang harus sesuai dengan kebutuhan dari kantor tersebut, ya. Yang memang barang-barang itu harus dibutuhkan. Jadi kalau tidak dibutuhkan, alangkah baiknya tidak diadakan pengadaan karena agar mencegah terjadinya pemborosan. Kemudian pemeliharaan. Pemeliharaan di sini sangat penting. Jadi, fungsi integrasi di sini sebagai pemeliharaan adalah merupakan kegiatan untuk mempertahankan kondisi teknis dari daya guna suatu alat produksi fasilitas kerja dengan cara dia merawat, memperbaiki, merehabilitas, dan menyempurnakannya. Setelah itu adanya penyimpanan. Untuk fungsi penyimpanan di sini, yang pertama dia berhubungan dengan inventarisasi dan penyaluran barang-barang tersebut. Penyimpanan ini merupakan kegiatan dan usaha untuk melakukan pengurusan penyelenggaraan dan pengaturan barang persediaan di ruangan kantor. Penyimpanan di sini juga dilakukan guna menampung hasil pengadaan barang yang keluar atau akan didiskusikan. Kegiatan untuk penyimpanan itu bisa meliputi dari menerima, menyimpan, dan mengeluarkan barang tersebut dari gudang yang ada di suatu kantor. Kemudian pengawasan. Di dalam pengawasan, fungsi administrasi di sini adalah berfungsi penghapusan, penyingkiran, pengendalian, dan rehabilitas yang masuk ke dalam fungsi pengawasan berupa kegiatan yang melaksanakan pengamatan dan juga mengevaluasi, meminta laporan untuk mendapatkan gambaran dan informasi tentang keadaan atau perlengkapan, serta dapat berupa pemberian pengarahan dan bimbingan terhadap pengelolaan sarana dan prasarana yang telah dilakukan
di kantor tersebut. Tentunya sesuai dengan tata tertib administrasi kantor tersebut. Nah, jadi fungsi dari administrator pelaksana itu berhubungan dari perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, penyimpanan, dan pengawasan. Nah, mungkin anak-anakku sudah paham sampai di sini. Jadi kalau sudah paham, kita lanjut ke materi soal. Nah, anak-anakku, sekian penjelasan dari Ibu. Ibu harapkan kalian bisa mengerti, memahami, dan mencermati apa yang sudah Ibu jelaskan. Nah, jangan lupa nanti untuk menjawab soal yang diberikan di soal ini, nanti bisa dikirim ke WA Ibu pribadi. Nah, anak-anakku sekalian, mungkin sampai di sini dulu materi yang Ibu sampaikan. Sampai ketemu lagi di materi sarana prasarana selanjutnya. See you, bye-bye.